When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema Baik, izin Pak Yoyo, Bu Evi, Pak Anggono, dan rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yoyo, selaku Ketua STI Inabah sekaligus dosen penguji. Yang terhormat Bu Evi, selaku Ketua Prodi Magister Manajemen sekaligus dosen pembimbing, dan Bapak Anggono selaku dosen pembimbing. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pagi ini kita masih diberikan nikmat kekuatan sehat sehingga dapat mengikuti sidang seminar usulan penelitian pada pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, izin Bapak Ibu di sini saya Rudi Rosandi. Alhamdulillah pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk mengikuti sidang seminar usulan penelitian, yang mana tesis ini judulnya adalah analisis service quality terhadap kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap brand image di Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Nah, baik, perlu kami sampaikan bahwa di sini untuk pengelola bandara komersil di Indonesia itu ada dua, yaitu PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Yang mana PT Angkasa Pura II saat ini ada mengelola sebanyak 20 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan pada tesis ini saya mengambil yaitu di Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Oke, di sini di Bandara Husein Sastra Negara Bandung sendiri kami melakukan survei awal terhadap 30 responden terkait dengan brand image, kepuasan pelanggan, dan service quality. Nah, di sini brand image kita lakukan survei terhadap 30 responden, ternyata mendapatkan skor atau angka sebesar 1163 atau sama dengan 49,550%, di mana brand image ini masih dalam kategori cukup baik sehingga masih jauh sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh pihak bandara. Nah, di sini terjadi penurunan signifikan penumpang di Januari sampai dengan bulan Mei. Oke, selanjutnya fenomena yang kami angkat terkait dengan kepuasan pelanggan. Di sini kita juga lakukan hal yang sama. Kita lakukan survei terhadap 30 responden dengan skor atau hasil sebesar 1042 atau sama dengan 47,36%. Yang mana di sini juga hasilnya masih dalam kategori cukup baik sehingga kinerja ini masih jauh sesuai harapan sehingga perlu ditingkatkan kembali. Nah, di sini juga ada data, izin Bapak Ibu, di sini ada hasil survei bahwa di tahun 2020 terjadi penurunan, yang mana di survei tahun 2019 sebesar 4,5 dan pada tahun 2020 sebesar 4,27. Oke, selanjutnya kita juga lakukan survei kepada 30 responden terkait dengan service quality. Di sini di mana skornya itu sebesar 743 atau sama dengan 52,40, yang mana ini masih dalam kategori cukup baik sehingga masih jauh sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh pihak bandara. Nah, di sini juga ada beberapa e-service, yaitu terkait dengan website, aplikasi mobile, sosial media, dan sistem informasi penerbangan. Di sini masih jauh di bawah rata yang diharapkan oleh pihak
bandara. Nah, izin Bapak Ibu, di sini kami melakukan penelitian payung bersama rekan kami. Ini kita lakukan di 3 bandara, dan bersama Bapak Andika di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bapak Suarsono di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan saya sendiri di Bandara Hussein Sastra-Negara Bandung, dan dibantu oleh selaku dosen pembimbing yaitu Bapak Anggono dan Ibu Evi. Nah, dari fenomena atau pendahuluan tersebut, di sini kami merumuskan ada 7 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana gambaran dan analisis service quality. Yang kedua, bagaimana gambaran dan analisis kepuasan pelanggan. Yang ketiga, bagaimana gambaran dan analisis brand image. Yang keempat, bagaimana pengaruh service quality terhadap kepuasan pelanggan. Yang kelima, bagaimana pengaruh service quality terhadap brand image. Yang keenam, bagaimana pengaruh kepuasan pelanggan terhadap brand image. Dan yang ketujuh, bagaimana pengaruh service quality terhadap kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap brand image. Ada 7 di sini untuk rumusan masalah. Baik, untuk tujuan penelitian juga sama, ada 7 di sini. Kita untuk tujuan penelitian mengambil dari untuk mengetahui pengaruh yang ada pada rumusan masalah. Nah, selanjutnya terkait dengan kajian pustaka, di sini kita membagi 3 bagian, yaitu grand theory, middle theory, dan applied theory. Yang mana di sini grand theory ini kita mengambil terkait dengan manajemen teori yang berkaitan dengan teori-teori manajemen. Terus ada middle theory, di sini kita mengambil terkait dengan marketing manajemen atau manajemen pemasaran. Terus selanjutnya ada applied theory, kita mengambil teori terkait dengan e-service, kepuasan, dan brand image. Nah, ini untuk grand teorinya manajemen, middle theory yaitu manajemen pemasaran. Terus di sini juga ada applied theory, ada service quality, kepuasan pelanggan, dan brand image. Nah, jadi berdasarkan kajian teori yang telah kami sampaikan sebelumnya, di sini kami membangun atau menyusun paradigma penelitian, yaitu dengan 3 variabel, yaitu service quality, kepuasan pelanggan, dan brand image. Yang mana di sini variabel service quality kita ada 4 dimensi, yaitu efisiensi, responsiveness, compensation, dan kontak. Untuk variabel kepuasan pelanggan kita ada 2 dimensi, yaitu expectation dan perception. Dan untuk variabel brand image kita ada 4 dimensi, yaitu personality, reputation, value, dan corporate identity. Nah, dari paradigma tersebut pada gambar sebelumnya, di sini dapat disimpulkan hipotesis, yaitu 1. E-service yang mencakup efisiensi, responsiveness, compensation, dan kontak di Bandara Hussein Sastra-Negara telah dimiliki dengan baik. Terus yang kedua, konsumen puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bandara Hussein Sastra-Negara Bandung. Yang ketiga, brand image Bandara Hussein Sastra-Negara telah dimiliki dengan baik. Yang keempat, terdapat pengaruh e-service quality yang mencakup efisiensi, responsiveness, compensation, dan kontak terhadap kepuasan pelanggan di Bandara Hussein Sastra-Negara Bandung. Yang kelima, terdapat pengaruh e-service quality yang mencakup efisiensi, responsiveness, compensation, dan kontak terhadap brand image di Bandara Hussein Sastra-Negara Bandung. Dan yang keenam, terdapat pengaruh kepuasan pelanggan yang mencakup expectation, perception terhadap brand image di Bandara Hussein Sastra-Negara Bandung. Dan yang ketujuh, terdapat pengaruh service quality yang mencakup efisiensi, responsiveness, compensation, dan kontak terhadap kepuasan pelanggan berdampak pada brand image Bandara Hussein Sastra-Negara Bandung. Nah, itu hipotesis yang kami bangun. Nah, setelah mendapatkan hipotesis, di sini kita ada menggunakan metode penelitian yang kita gunakan, yaitu ada 2, yaitu metode penelitian deskriptif dan metode verifikatif. Nah, adapun pengolahan data yang digunakan, analisis yang kami gunakan di sini adalah program Structure Equation Modeling atau yang lebih dikenal dengan SEM. Nah, di sini kita mengambil untuk mengetahui analisis yang digunakan dalam menguji hubungan klausal antar variabel, yaitu metode SEM. Di sini ada 5 variasi. Yang pertama yaitu variabel manifest, jumlah 10, errornya ada 10, varian oksigen ada 1, regression weight ada 3, disturbance ada 3. Nah, ini menurut Cho and Bentler tahun 1987. Di sini populasi yang kita ambil adalah jumlah penumpang
tahun 2020 yang ada di Bandara Hussein Sastra Bandung, yaitu sebanyak 483.393 penumpang. Nah, di sini sampel yang diambil itu kita ambil 5 kali dari parameter bebas. Jadi totalnya 5 kali 10, 50. Jadi total ukuran sampel minimal menurut Joe and Bentel itu sebanyak 130 sampel. Nah, ini diagram jalur full model terkait dengan pengaruh service quality terhadap kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap brand image. Dan di sini ada kita tadi sudah kami sampaikan ada untuk service quality ada 4 dimensi, ada X1, X2, X3 dan X4. Terus di sini ada variabel kepuasan pelanggan, yaitu ada 2 dimensi, yaitu ekspektasi dan perception. Terus yang ketiga variabelnya ada brand image. Di sini ada 4 dimensi, yaitu personality, reputation, value dan corporate identity. Nah, dari model penelitian, jadi kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, di sini uji hipotesis yang kita gunakan yaitu ada 7, yaitu service quality yang mencakup efisiensi, responsiveness, compensation, dan kontak. Terus yang kedua, kepuasan pelanggan yang mencakup ekspektasi dan perception. Dan yang ketiga, brand image yang mencakup personality, reputation, value, dan corporate identity. Nah, terus yang keempat, yaitu pengaruh service quality terhadap kepuasan pelanggan. Ini hipotesis yang keempat, sesuai dengan gambar yang sudah kami tampilkan. Terus yang kelima, yaitu pengaruh service quality terhadap brand image di sini. Terus yang keenam, yaitu pengaruh kepuasan pelanggan terhadap brand image. Terus yang ketujuh, yaitu pengaruh service quality terhadap kepuasan pelanggan yang berdampak terhadap brand image atau Z. Nah, baik, mungkin itu Pak Yoyo, Bu Evi, dan Pak Anggono serta rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mohon arahan Bu Evi, Pak Yoyo, Pak Anggono untuk melanjutkan sidang tersebut. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.